Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang berada di showroom Foresa Motor, tepatnya di daerah Palem Semi, Bursa Auto di daerah Karawaci, Tangerang. Hari ini saya ada tugas inspeksi mobil pesanan Pak Ari dari Jakarta Selatan. Jadi Pak Ari ini pesan Suzuki R3, tipenya GX, kemudian warna wajib putih, transmisi wajib Matic, kemudian plat wajib BDKI. Alhamdulillah saya dapat informasi di daerah Karawaci ini. Dan ini unitnya yang akan saya inspeksi hari ini. Mudah-mudahan kondisinya cocok dan minim PR agar bisa kebawa pulang hari ini. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Ari ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Kemudian di setiap perburuan unit pesanan, unitnya saya akan review spesifikasinya dengan detail. Jadi teman-teman yang menonton video ini misalnya ingin pesan juga mobil seperti ini agar dapat referensi. Kemudian teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Pertama yang akan saya inspeksi mulai dari eksteriornya. Ini untuk bagian depannya, untuk headlamp kristal multi reflektor utuh, tidak ada pecah. Grillnya juga masih bagus, chrome-nya. Kemudian untuk headlamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kemudian untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk fog lamp utuh, ini hanya kotor, tidak ada baret, ini kotor saja. Kemudian ke sini bagus setnya, fog lamp bagian kanan juga utuh, tidak pecah. Kemudian ini untuk bagian kap mesinnya. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness di 91 mikron. Jadi catnya bagian kap mesin ini masih original. Mobil ini Suzuki R3 tipe GX tahun 2015, transmisi Matic. Letternya B Jakarta Selatan, pas dengan alamatnya Pak Ari. Kemudian pajaknya bulan 4 2022 dan untuk platnya 2025 panjang. Mobil ini mesinnya 1400 cc, 4 silinder VVT, tenaganya 92 PS, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi Matic konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes rata-rata dalam kota, konsumsi bahan bakarnya di 12 km per liter dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter. Seperti biasa saya akan cek suara mesinnya. Halus, standar normal, tidak ada suara-suara aneh dari dalam mesin ini. Kemudian saya akan cek bearing-bearing yang ada di alternator, kemudian di kompresor AC. Aman, belum ada suara-suara bearing. Untuk mobil ini suara mesinnya halus, standar normal. Kemudian saya akan lihat dari dalam mesin ini aman, tidak ada asap keluar dari sini dan tidak ada oli dan air mengumpul. Artinya mesinnya dalamnya tidak ada kerusakan dan belum ada overheat. Jika ada air dia overheat, bahaya. Kemudian mesinnya saya akan cek ada rembes atau tidak. Aman, dari cover valve aman, tidak ada rembes sama sekali. Dari gearbox atas juga kering ya, tidak ada rembes sama sekali. Kemudian dari kolong ini juga aman, tidak ada rembes sama sekali, kering. Seal as roda, seal kerek as, packing bak karter semuanya aman, tidak ada rembes.
Untuk mesinnya aman, tidak ada rembes sama sekali. Kemudian saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya dia 300, place white, good, bagus sekali untuk kondisi akinya. Kemudian untuk bagian depan ini pasti utuh karena catnya masih ori. Untuk sealer kap mesinnya utuh. Kemudian apronnya juga utuh, masih bawaannya, serta cross membernya juga sudah saya cek utuh. Jadi untuk bagian ini aman, belum pernah ada tabrakan dari depan. Dan ini untuk bagian samping kanannya. Untuk fender depan kanan ini catnya bagus, emblem juga utuh. Untuk velgnya juga masih ori. Saya akan ukur ketebalan bannya di 7,90 mm, masih bagus sekali jika dipersenkan 95%. Kemudian liner fender bagian kanan ini juga utuh. Cat bagian pintu ini saya akan ukur ketebalan cat pintu ini 113 mikron. Jadi sudah pernah dicat satu kali, tidak tebal. Kemudian spion ini catnya baret-baret halus ada, bisa dipoles. Untuk mika sennya utuh, hanya ada stiker saja. Kemudian kaca ini utuh, tidak pecah dan masih ori, belum pernah diganti, tidak ada silang sama sekali. Cat bagian atap ini bagus catnya. Kemudian catnya juga masih ori. Fender belakang kanan ini juga catnya bagus. Saya akan ukur ketebalan ban belakang ini 7,84 mm. Jadi rata-rata masih 90% bagus. Pintu ini juga catnya bagus, hanya di bagian handle dalamnya. Kemungkinan ini tadinya ada cover handle. Jadi seperti ini, ngebekas. Ini tinggal dibelikan cover handle saja. Berikut dengan handle-nya dia nantinya akan ada chrome-nya. Itu harganya 250.000. Kemudian bagian ini juga sama, di bagian dalam cover handle-nya ini. Jadi bekasnya ada cover. Jadi seperti ini, ngebekas. Untuk catnya bagus pintu ini. Kemudian sudah saya cek mulai dari pilar A, pilar B. Nah ini, serta sealer pintunya juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini aman, tidak ada bekas tabrakan keras. Karena dari pilar A, pilar B, pilar C, serta sealer pintunya semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp utuh. Bagasi ini juga catnya masih ori, emblem semuanya komplit, stop lamp bagian kiri juga utuh. Kemudian untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk pengecatan ulangnya bagus. Reflektor utuh, ada sensor mundur 2 titik, reflektor kanan juga utuh. Dan untuk ban serepnya ada di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan bannya 5,36 mm, masih bagus untuk ban serepnya. Untuk bagasi hidroliknya bagus, kanan kiri masih bisa menahan bagasi. Di sini utuh, hanya ada kotor saja. Kemudian di bawah sini masih bersih. Yang seperti ini bisa di salon. Kemudian untuk sealer bagasi ini utuh karena catnya juga masih ori. Serta untuk tulang bagian ini juga utuh. Nah ini, las titik pabrikannya. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman, tidak pernah ada tabrakan keras dari belakang. Karena dari rear cross member dan sealer bagasinya utuh. Kemudian untuk ban belakang ini, bagian kiri bagus juga, ini fisiknya. Di 8,08 mm, masih 95%. Cat bagian ini bagus. Cat pintu bagian ini juga bagus. Kemudian pintu depan kiri juga bagus, hanya ada baret di bagian ini. Jika dibelikan cover handle dia akan tertutup. Spion bagian kiri utuh. Mika sennya juga utuh. Serta untuk
fender depan kiri ini juga catnya bagus. Untuk ban depan bagian kiri juga bagus. Rata-rata habis diganti ban semuanya. Di 8,32 mm. Masih bagus sekali. Kemudian liner fender bagian kiri ini juga utuh. Alhamdulillah hujan. Saya akan review dari dalam saja. Ini untuk kuncinya. Dapat 2, dia sudah immobilizer. Dan untuk remote-nya juga masih aktif. Kilometernya 83.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Masih kulit jeruk. Dan kencang. Kemudian memang untuk data penggantian oli berikutnya tidak ada. Di sini ada service recordnya, tetapi terakhir di kilometer 50.000. Untuk penggantian oli berikutnya biasanya kan digantung, ini tidak ada. Nah ini untuk service record dia terakhir di kilometer 53.000. Dan untuk manual booknya juga masih disimpan. Jadi karena tidak ada data seperti ini, saya akan ganti olinya jika jadi mobil ini. Untuk oli mesin itu 250.000 dan oli transmisi matic itu 400.000. Kemudian untuk indikatornya semuanya masih hidup ya. Di sini ada check engine, kemudian tekanan oli, airbag di tengah, aki, ABS, electric power steering. Saya akan start up. Bagus ketika mesinnya hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Kemudian saya akan diagnosa di dalam sini saja. Karena di luar hujan, jadi saya review dari dalam mobil saja. Oke, sudah masuk. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, ini dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk menu diagnosa Suzuki. Di sini kita akan cari R3. Nah, ini ya, R3. Automatic. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Nah, di sini ada fault. Engine bagus, power steering bagus, TCM bagus. Immobilizer bagus. Nah, di ABS dia ada fault. Ini jika ada kerusakan atau mati sensornya, dia tidak akan bisa dihapus. Kita akan quick erase. Nah, bisa dihapus ya. Artinya hanya ada problem data. Biasanya buka-buka aki juga menimbulkan problem data. Makanya aki itu jangan dibuka pasang. Untuk mobil ini bagus kelistrikannya. Tidak ada fault, tidak ada sensor mati, semuanya aman. Hanya ada problem data saja. Kemudian saya akan cek mobil ini bekas banjir atau tidak menggunakan kamera eksternal seperti ini. Nah, ini ya. Kita akan lihat. Aman. Tidak ada karat sama sekali. Nah, ini bersih. Kemudian bawah jok ini juga dia ada besi. Besinya jangan sampai mengarat. Nah, ini aman. Tidak ada karat sama sekali di besinya ini. Jadi untuk mobil ini jelas tidak bekas banjir. Kemudian untuk power steeringnya mobil ini enteng. Ini memakai tangan kiri. Untuk pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Untuk safety dia sudah ada dual SRS airbag. Kemudian untuk mobil ini kondisi interiornya rapi. Joknya juga aslinya ada, ini hanya di sarung tidak permanen. Sarung joknya juga masih bagus. Dan ini untuk jok aslinya masih utuh. Kemudian door trim ini juga utuh. Sudah ada window lock, power door lock terpisah, electric mirror, dan power window 4 pintu auto CC driver. Door handle chrome, ada aksen silver, di bawah sini ada door pocket dan speaker. Kemudian untuk kondisi dashboardnya utuh, kisi-kisi di sini juga utuh. Ada cup holder di bagian kiri,
kemudian laci penyimpanan masih bagus, kisi-kisi juga bagus. Dan untuk head unitnya dia terintegrasi, masih ori dan masih aktif. Sudah ada audio steering switch, masih aktif juga. Kemudian klakson ini juga aktif. Kemudian mobil ini untuk power window-nya semuanya aktif. Bagian depan aktif, kemudian bagian belakang aktif. Serta untuk electric mirror-nya juga aktif. Kanan aktif, bagian kiri juga aktif. Kemudian untuk wiper depan ini aktif. Wiper belakang juga aktif. Dan untuk AC-nya juga dingin sekali. Untuk pengaturan AC-nya di sini ada suhu, kemudian kecepatan, di bawahnya open close air. Di sampingnya ada arah semburan ke badan dan ke kaki sampai lengkap ke kaca depan untuk front defogger. Di sini ada power outlet, kemudian ada USB slot, ada tempat penyimpanan. Dan ini tuas transmisi matic-nya Girati 4 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Part brake dia mechanical, kemudian pengaturan seat belt dia sudah adjustable. Kemudian hand grip model retract, sun visor bagian kiri depan dia ada vanity mirror. Ada lampu baca, spion tengah dia fix. Sun visor bagian driver dia ada card holder. Kemudian untuk bagian belakang ini trim juga utuh, jok juga sama. Hanya disarung, tidak permanen. Ada armrest. Kemudian untuk headrest dia adjustable, dapat 6. Dan untuk akses ke belakang dia ada 1 step seperti ini. Kemudian sliding. Trim-trim paling belakang ini juga utuh. Dan jok bagian belakang ini juga sarung joknya masih bagus. Plafon bagian belakang ini bagus. AC belakang ini juga dingin sekali. Jadi untuk mobil ini interiornya sangat rapi sekali, tidak ada cacat sama sekali dan bersih. Artinya meskipun tidak di salon juga tidak masalah karena masih bersih sekali. Mohon maaf, kita break dulu, maghrib. Kita akan lanjut test drive untuk memastikan bagaimana perpindahan otomatisnya dan bagaimana kakinya. Untuk perpindahan transmisi otomatisnya bagus, tidak menyentak. Untuk transmisi matic sempurna, mulai dari mesin dingin saya coba tadi bagus. Sekarang ini juga ketika sudah panas saya coba lagi, perpindahan otomatisnya bagus. Dan untuk kakinya juga sudah terasa aman, tidak ada suara-suara. Senyap sekali untuk kaki-kakinya, setir juga stabil. Jadi alhamdulillah untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Jadi mobil ini PR-nya sangat minim sekali kalau menurut saya. Eksterior juga masih bagus, hanya ada lecet-lecet di handle pintu saja. Itu juga bisa dibelikan cover handle jika ingin ketutup. Karena bekasnya itu tadinya ada cover handle-nya. Kemungkinan dilepas, jadi ngebekas. Tinggal dibelikan saja. Tadi ada yang harganya 150.000, ada yang 250.000. Jadi harganya bermacam-macam. Kemudian penggantian oli karena tidak ada data, jadi olinya harus diganti. Untuk oli mesin 250.000 dan untuk oli transmisi matic 400.000. Kemudian yang lainnya jika ingin detailing lagi, nyalon agar bersih total. Sekarang ini saya akan ajukan kondisinya ke Pak Ari. Jika setuju, kita akan bungkus mobilnya. Jika Pak Ari carinya yang lebih bagus daripada ini, kita akan cari unit yang lainnya siap. Jadi bagaimana pemesan? Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Ari setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi hari ini deal saya bayar mobilnya. Transaksinya juga sudah beres. Mobil ini jadi di harga 125 juta. Terima kasih banyak Bang Riko. Sama-sama. Tawaran kita sudah dikasih. Semoga berkah. Mudah-mudahan showroom Foresa Motor terus jaya, jualannya tambah banyak. Semoga berkah.
Barangkali ada kata dari Bang Riko. Ya, semoga sukses juga buat Om Yuda. Amin. Mudah-mudahan Om Ari cocok ya dengan mobilnya, dengan kondisi mobilnya yang sesuai yang dipilih sama Om Yuda. Amin. Oke. Sukses terus nih buat Om Yuda. Terima kasih udah pilih ke kita juga, percaya ke kita. Oke. Alhamdulillah, mobil pesanan Pak Ari dari Jakarta Selatan sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan di video ini. Mobil ini PR-nya minim sekali. Pertama untuk eksterior, catnya meskipun beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang, tetapi pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk kondisinya juga tidak usah diperbaiki juga masih bagus. Artinya hanya ada baret-baret halus, itu bisa dipoles. Kemudian memang ada di bagian handle cat ngelupas, itu bekasnya bekas pasang cover handle, kemudian dilepas jadi membekas, jadi tinggal beli cover handle saja. Itu di marketplace banyak, ada yang 180.000, ada yang 250.000. Jika Pak Ari mau nanti saya akan orderkan. Kemudian untuk yang lainnya interior juga bersih sekali, hanya bagian belakang saja di bagasi bekasnya membawa barang. Jadi ada beberapa yang kotor, itu bisa nanti kita akan bersihkan sendiri. Kemudian penggantian oli berikutnya datanya tidak ada. Service recordnya ada di kilometer 53.000. Untuk oli transmisi memang masih panjang. Tetapi di sini karena tidak ada data, saya akan ganti saja. Untuk oli mesin itu 250.000 dan oli transmisi matic 400.000. Kemudian mobil ini jadi di harga 125 juta. Berikut dengan jasa dan ongkos perjalanan ngambil unit ke Tangerang, Karawaci, itu 500.000. Jadi totalnya mobil ini di 128 lebih, hampir 129 juta. Jadi teman-teman jika ada yang ingin pesan mobil seperti pesanan Pak Ari ini, Suzuki R3 tipenya GX. Tahunnya wajib 2015 ini. Harganya siapkan dana 125 juta sampai 130 juta. Itu hitungannya. Jadi antara itu. Jika kebetulan dapatnya unitnya tidak banyak PR, kemudian harganya kebetulan murah dapatnya karena butuh uang, itu dananya akan ada sisa. Karena semuanya ada hitungannya, saya tidak all in. Kemudian harga mobil bekas itu juga tidak akan sama rata. Silakan cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa dapat referensi di kedua aplikasi tersebut untuk harga pasaran mobil bekas. Kemudian harga pasaran mobil bekas itu juga ada naik dan turun. Jadi di sini saya akan menjelaskan terbuka kepada Anda. Jadi Anda bisa tahu update-nya harga pasaran mobil bekas. Kemudian yang saya jelaskan tadi, jika memang dapatnya unitnya murah, tidak banyak PR, dananya itu akan ada sisa. Saya akan kembalikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Silakan ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, itu tidak bisa langsung masuk. Jadi ada batasnya. Saya batasi mulai dari 1 bulan itu 1 sampai 2 kali buka slot untuk 10 orang. Dan tidak bisa langsung masuk.
Anda bisa chat saya dulu, kemudian antri. Jadi nanti ketika di hari saya buka slot, itu nanti saya akan cari berdasarkan tanggal antri. Jadi prosesnya seperti itu. Untuk update buka slotnya kapan dan tutup slotnya kapan, Anda bisa lihat di story WhatsApp dan di story Instagram. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.